Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Niar Etiapsari, NIM A41717123, Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman visual. Jadi silahkan cek video berikut. Yang pertama akan saya jelaskan adalah tentang algoritma. Pengertian algoritma. Algoritma sendiri berasal dari kata alkhuwarizmi. Dibaca orang barat menjadi algoritm, lalu yang kemudian lambat laun menjadi algorit, dan diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Pengertian algoritma sendiri adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian masalah berdasarkan langkah yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Teknik penulisan algoritma sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama deskriptif, yang kedua diagram alir, yang ketiga adalah pseudocode. Yang pertama adalah deskripsi. Pada dasarnya teks algoritma dengan bahasa deskriptif disusun oleh 3 bagian utama. Yang pertama adalah judul atau header, yang kedua deklarasi atau kamus, yang ketiga adalah deskripsi. Contoh dari deskriptif sendiri sebagai berikut. Yang pertama adalah bagian judul. Algoritma mencari bilangan terbesar, dan keterangannya ditulis dengan kurung kurawa, yaitu mencari bilangan terbesar dari input yang diberikan, menerima masukan dari 3 bilangan yang diberikan, mencari bilangan terbesar, kemudian cetak bilangan terbesar. Dan yang kedua adalah bagian deklarasi atau kamus. Deklarasi atau kamus itu bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, dan maksimum adalah real. Bagian terakhir atau bagian deskripsi sendiri berisi tentang runtutan untuk menyelesaikan suatu masalah, yaitu nomor 1 sampai 7. Yang kedua adalah diagram alir atau flowchart. Flowchart sendiri adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah pemecahan masalah yang harus diikuti oleh pemproses. Flowchart terdiri atas sekumpulan simbol, di mana masing-masing simbol menggambarkan suatu kegiatan tertentu. Flowchart diawali dengan penerimaan masukan atau input, lalu pemprosesan masukan, dan diakhiri dengan menampilkan hasilnya, yaitu output. Berikut adalah contoh dari flowchart mencari bilangan terbesar dari 3 bilangan. Yang ketiga adalah pseudocode. Pseudocode sendiri adalah cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Supaya notasi pseudocode bisa dipahami oleh komputer, maka harus diterjemahkan terlebih dahulu menjadi sintaks bahasa pemrograman komputer tertentu. Pseudocode sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah judul atau header, yang kedua deklarasi atau kamus, dan ketiga adalah deskripsi. Contoh dari pseudocode yaitu yang pertama bagian judul, algoritma bilangan terbesar, dan penulisan keterangan diawali dan diakhiri dengan kurung kurawa, yaitu algoritma mencari bilangan terbesar dari 3 bilangan yang dimasukkan. Bagian kedua adalah deklarasi, yaitu A, B, C, dan maksimum adalah integer. Dan yang kedua atau ketiga deskripsi, yaitu rumus-rumus yang digunakan, seperti contoh berikut. Selanjutnya yang kita bahas adalah deskripsi atau resume. Dan yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama adalah struktur data dan tipe data. Yang kedua konsep dasar pemrograman visual dan tradisional. Dan ketiga modul dalam pemrograman visual. Dan yang terakhir adalah form, property, shape, dan field. Yang pertama adalah struktur data dan tipe data. Data sendiri adalah representasi dari fakta dunia nyata, fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam, atau dipresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, atau simbol.
Sedangkan struktur data adalah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Dan tipe data adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya. Jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Berikut adalah struktur data dan tipe data itu sendiri. Selanjutnya, kedua adalah konsep dasar pemrograman visual dan tradisional. Konsepnya sendiri adalah event driven. Kode pemrograman tidak mengikuti alur yang ditetapkan awal. Eksekusi programan dapat berlainan sesuai dengan event yang diberikan. Dan event sendiri atau function, method, action, dan behavior yang hanya memiliki nama. Event dalam sebuah objek dianggap sangat penting karena objek tidak akan melakukan suatu action atau suatu kegiatan. Objek hanya akan diam jika tidak ada event yang diberikan. Modul dalam pemrograman visual. Pendekatan yang dilakukan secara modular program akan dipilah ke dalam sejumlah modul. Masing-masing modul akan mempunyai fungsi khusus sesuai dengan ruang lingkup yang akan dikerjakan. Dan berikut gambaran dari modul dalam pemrograman visual. Yang terakhir adalah form, property, theme, dan field. Yang pertama, form. Form sendiri adalah sebuah objek kontrol penampung dari objek kontrol lain. Dapat menerima tugas dan memberikan reaksi terhadap tindakan dari pengguna untuk kelangsungan sebuah program aplikasi. Berikut adalah contoh dari form. Yang kedua adalah properti. Properti sendiri merupakan informasi mengenai kontrol atau objek yang dibuat dan bertugas menyiapkan segala bentuk dan kontrol yang diperlukan dalam perancangan user interface maupun pemrograman. Berikut adalah bentuk dari properties pada form. Dan yang ketiga adalah theme. Theme sendiri adalah konsep-konsep atau rancangan dalam pemecahan masalah, yaitu tahap-tahapnya dalam scheme ada 4. Yang pertama, analysis of the problems. Yang kedua adalah conceptual design. Yang ketiga adalah embodiment of themes. Dan keempat ada detailing. Dan terakhir adalah field. Field sendiri menggambarkan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data seperti nama, alamat, di mana kumpulan dari field membentuk record. Berikut adalah contoh dari bagian-bagian field dan record itu sendiri. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang pemrograman visual. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.